Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu, saudara dan saudari jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak pernah terputus yang Allah berikan kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sedikit saya mengkoreksi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Protokol. Saya bukan ketua fatwa MUI, tapi adalah anggota komisi fatwa. Bapak, Ibu, pembahasan kita pada malam ini topiknya adalah pentingnya ilmu dalam kehidupan. Pentingnya ilmu dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i maksudnya adalah ilmu agama. Ilmu agama sangat penting kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kenapa ilmu syar'i itu penting di dalam kehidupan kita? Yang pertama, alasannya adalah manusia itu tercipta dan dilahirkan dalam keadaan bodoh. Tidak ada di antara kita yang lahir lalu dia sudah berilmu. Jangankan masalah agama, masalah dunia pun ketika kita lahir kita tidak mengetahui sama sekali. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak mengetahui sedikit pun. Berarti di sini ayat ini tidak ada seorang pun yang lahir kecuali dalam kondisi dia tidak tahu. Kalau kita perhatikan bagaimana anak kita, mungkin proses belajar berbicara mulai dari umur antara setahun dengan setahun setengah. Itu pun baru ujung-ujung kata. Ya, kemudian beranjak dengan belajar dengan satu suku kata, kemudian berikut satu kata, kemudian dua kata, dan seterusnya.
Kita lihat anak kita ketika dia belajar bahasa, satu kata itu diulang-ulang terus. Ini adalah proses dia belajar. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dalam kondisi kita tidak tahu apapun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita media-media untuk bisa berilmu. Apa itu? Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bagaimana bersyukur? Mempergunakan alat-alat tadi. Allah tidak sebutkan. Allah jadikan bagimu telinga dan mata. Tidak. Tapi Allah jadikan bagimu pendengaran dan penglihatan. Ada orang yang melihat tapi tidak bisa, ya. Ada punya mata tapi tidak bisa melihat. Dalam surat Al-An'am ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin." Sungguh kami telah isi Jahannam kebanyakan dari manusia dan jin. Dari jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun, mereka punya jantung. Qulub itu jantung, atau diartikan juga dengan hati. La yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan alat tersebut untuk memahami. Walahum a'yunun, mereka memiliki mata. La yubsiruna biha, mereka tidak melihat, tidak pakai untuk melihat. Walahum adhanun, mereka memiliki telinga. La yasma'una biha, mereka tidak mendengar dengan telinga itu. Artinya mereka tidak fungsikan dan tidak pergunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan atau seperti binatang ternak. Kenapa dikatakan oleh Allah seperti? Karena binatang memiliki qalb, jantung. Binatang memiliki telinga, memiliki mata. Bisakah hewan itu mendengar? Bisakah mendengar Bapak Ibu? Bisa. Ketika kita memanggil, ketika kita mengusir, dia pergi. Kita panggil, dia datang. Berarti dia mendengar. Ya, tapi pendengarannya itu tidak dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Manusia dia bisa mendengar, dia bisa melihat, tapi penglihatan dan pendengarannya itu tidak menambah keimanan. Pada saat itu sama. Kita dengan hewan sama-sama punya telinga, sama-sama punya mata, sama-sama punya hati. Ketika kita tidak fungsikan, sama. Telinganya bisa mendengar, matanya bisa sama-sama bisa melihat. Lalu Allah mengatakan, balhum adall, malahan mereka itu lebih sesat, kata Allah. Kenapa lebih sesat? Karena manusia diberikan derajat lebih tinggi. Telinga, mata dan hati itu bukan hanya sekedar memfungsikan, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk bersyukur kepada Allah, untuk menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama, kenapa kita harus berilmu dalam kehidupan kita? Karena hukum asal kita ini tidak mengetahui. Maka agar kita mengetahui, kita harus berilmu. Yang kedua,
Orang yang tidak berilmu, dia akan bisa jatuh di dalam kesalahan. Dan ketidakilmuan itu dikatakan oleh ulama sebagai penyakit. Begitu banyak yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita hadapi tanpa ilmu, akan menjatuhkan diri kita kepada kesesatan atau kesalahan. Mana buktinya? Buktinya adalah hadis tentang kisah sahabat yang berfatwa, yang memberikan komentar tanpa ilmu, yang mengakibatkan kesalahan dan fatal sekali. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, kharajna fi safarin, kami keluar dalam satu perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun, lalu salah seorang di antara kami, seorang laki-laki di antara kami ditimpa batu. Fashajjahu fi ra'sihi, batu tadi menyebabkan kepalanya bocor. Tsumma ihtalam, lalu orang yang luka kepalanya ini bermimpi, berarti dia junub. Kalau junub, dia harus mandi wajib. Mandi wajib itu apa? Dia harus mengucurkan seluruh tubuhnya dengan air. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya yang ada pada saat itu. Fasa'ala ashabah, dia bertanya kepada sahabatnya. Faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian bisa mendapatkan bahwa saya boleh bertayamum dalam kondisi ini? Faqalu ma najidu laka rukhsatan. Mereka mengatakan, kami tidak mendapatkan bagimu itu satu alasan. Jadi tidak ada alasan bagimu untuk bertayamum. Maka dia suruh tetap mandi. Wa anta taqdiru 'alal ma' faghtasala famata. Lalu dia katakan, engkau mampu memakai air. Lantas dia mandi, lalu dia meninggal dunia. Karena lukanya ini tersiram oleh air, akhirnya dia meninggal dunia. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik. Ketika kami telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, Nabi diberitahukan dengan kisah tersebut. Faqala, coba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi kisah itu. Qataluh, mereka telah membunuhnya. Apakah langsung mereka bunuh? Tidak, tapi gara-gara fatwa itulah penyebab dia mandi, penyebab fatwa tadi dia meninggal dunia. Orang yang menjadi penyebab boleh dinisbatkan kepadanya perbuatan tersebut. Nabi mengatakan mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya? Idh lam ya'lamu, ketika mereka tidak mengetahui. Fa innama syifa'ul 'iyyis su'al, sesungguhnya obat penawar dari kebodohan, ketidaktahuan adalah soal, bertanya. Maka ulama mengatakan kebodohan itu penyakit, obatnya adalah bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir dimaksud di sini adalah ulama yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah, yang mengetahui syariat agama. Maka kita bertanya kepada mereka jika kita tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan agama kita. Innama kana yakfihi an yatayammam, cukup baginya untuk bertayamum. Wa yu'assiru aw ya'siru syakka Musa ala jurhihi
khirqatan thumma yamsah 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadihi. Nabi mengatakan cukup dia bertayamum. Dia bertayamum dulu, kemudian dia basahi kain, dia peras kain itu, lalu dia usapkan ke bagian lukanya, lalu sisa tubuhnya dibasuh atau dimandikan. Dari sini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud memberikan pelajaran kepada kita bahwa mesti kita berilmu. Kalau kita tidak berilmu, lalu kita berbicara dalam masalah agama, akan bisa menjatuhkan kita kepada kesalahan. Tanpa ilmu, kita juga tidak bisa mengetahui apakah amalan kita ini diterima atau tidak. Seperti ketika kita bekerja, pasti setiap kita bekerja dalam satu instansi, kita akan diberikan maklumat. Di antaranya adalah peraturan. Yang kedua adalah SOP di dalam pelaksanaan tugas. Kalau tidak diberikan maklumat seperti itu, boleh jadi kita bekerja tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Apapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, maka pekerjaan kita tentu tidak diterima jika lembaga itu selalu konsisten menjalankan SOP-nya. Begitu juga dalam agama kita. Syarat diterimanya amalan Bapak Ibu ada dua. Yang pertama ikhlas. Betul-betul kita beramal hanya untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, amalan kita sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau bahasa tadi sesuai dengan SOP-nya Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Paling merugi. Siapa yang mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Dhalla kalau diterjemahkan ke bahasa kitanya adalah sesat, keliru, salah. Yaitu orang-orang yang salah usahanya di dalam kehidupan dunia, yang sesat usahanya, perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna, sementara mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, terkadang kita Bapak Ibu, kita merasa bahwasanya kita ini sudah serius beribadah. Ini adalah ibadah yang terbaik. Taunya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Maka usaha kita ini adalah usaha yang sia-sia. Seperti misalkan seorang pegawai yang belum tahu tentang SOP, dia serius bekerja. Ya. Lalu setelah selesai pekerjaannya diserahkan, dibuang oleh atasannya. Boleh jadi dia marah, kenapa dibuang? Atasannya mengatakan ini tidak sesuai yang diinginkan. Sementara dia merasa bahwa dia telah berbuat baik. Kalau perbuatan dunia Bapak Ibu masih tahu kita apakah ini diterima atau tidak diterima. Perbuatan amal soleh kita, bisakah kita mengetahui ini adalah amalan diterima atau tidak diterima? Kepastiannya bisakah kita mengetahuinya? Tidak bisa kita mengetahuinya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berilmu
Berilmu tentang apa? Tentang apa yang akan kita laksanakan. Kita mau sholat, harus kita berilmu sholatnya yang bagaimana kita laksanakan. Agar apa? Agar amalan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka kita harus berilmu sebelum kita melaksanakan sholat. Hal-hal sholat yang terkait dengan sholat ini sangat banyak sekali Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah taharah. Bagaimana kita taharah kita yang sebenarnya, yang seharusnya. Bagaimana wudhu kita yang seharusnya. Ini harus kita pelajari. Jangan-jangan selama ini wudhu kita tidak benar, tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Kita melihat banyak orang yang ketika dia berwudhu hanya berwudhunya begini-begini saja, ya, rambutnya 3 helai saja. Perlu kita informasikan bahwasanya wudhunya Rasulullah tidak seperti itu. Wudhunya Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, di dalam menyapu kepala itu, fabada'a bimuqaddami ra'sihi fadhaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila makan alladhi bada'a minhu. Nabi berwudu itu ketika dia menyapu kepalanya dengan 2 tangannya setelah dibasahi, kemudian dia sapukan ke belakang sampai ke kuduknya, lalu dikembalikan kembali ke tempat dia memulai, ya, kemudian langsung dengan telinganya. Telinganya bagaimana caranya? Adalah dengan memasukkan telunjuknya ke dalam telinga dan jempolnya mengusap bagian belakang dari telinga. Dilakukan sekali. Ya, inilah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, lalu dia bangkit mengerjakan solat 2 rakaat dan dia tidak berangan-angan dalam masalah dunia dalam 2 rakaat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Masih berhubungan dengan solat. Banyak di antara kita yang tidak paham tentang sujud sahwi. Ya, banyak sekali. Jangankan kita yang mungkin berpendidikan umum, sampai saya pernah melihat seorang yang akademiknya tinggi, doktor dalam masalah syariah. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, dia keliru dalam sholat. Dia telah salam sebelum dia menyempurnakan, kemudian dia sambung lagi. Saya melihat dari kejauhan dia tidak sujud sahwi. Ya, apatah lagi dengan kita yang tidak sampai akademik kita yang seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu, ilmu agama tidak memandang akademik. Ilmu agama, praktek amalan kita, ibadah kita kembali kepada ilmu kita. Boleh jadi Bapak Ibu yang pendidikannya rendah, tetapi dia memahami dan banyak mengetahui tentang hadis dan syariat, dia lebih utama ketimbang orang yang akademiknya tinggi, tapi dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Sujud sahwi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kita pelajari, terutama para imam. Apa yang harus dilakukannya ketika dia keliru. Dan banyak yang bertanya kepada saya. Kadang-kadang ada imam ketika dia sudah naik pada rakaat yang kelima dalam sholat 4 rakaat, sempurna, sudah diingatkan, dia tetap bersekukuh. Apabila sholat itu sudah diingatkan 2 orang atau lebih, wajib imam itu turun walaupun dia sudah memulai membaca Al-Fatihah. Kalau dia tetap bersekukuh dan melanjutkan, batal sholatnya, karena dia sengaja menambah rakaat kelima, yang mana sholat hanya disyaratkan pada sholat 4 rakaat adalah 4 rakaat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir, dia mengatakan bahwa dia
melaksanakan perjalanan dalam tugas yang dibebankan oleh Nabi SAW bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Ammar bin Yasir dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, amma tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa ant. Tidakkah kamu mengingat, wahai Umar, bahwa kita dahulu dalam satu perjalanan, saya dan anda. Wa amma ana anta falam tusalli. Engkau belum salat karena kedua-duanya junub. Umar bin Khattab pada saat itu dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena tidak ada air. Umar bin Khattab tidak salat. Adapun Ammar, fatama'aktu fasallaitu. Lalu aku berguling-guling di atas tanah. Lalu aku salat. Ammar pada saat dia mengerjakan itu berguling-guling, dia mengkiaskan bahwa kalau tidak ada air gantinya adalah tanah. Karena mandi junub harus membasahi seluruh tubuhnya, maka dia berpikir bahwa tanah ini juga harus mengenai seluruh tubuhnya. Itu yang dipikirkan pada saat itu, karena dia tidak berilmu lebih dari itu. Lalu dia berguling-guling seperti gulingnya binatang di atas tanah. Lalu dia mengerjakan salat. Setelah itu dia ingatkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, innama kana yakfika hakadha. Sebenarnya kamu cukup melakukan begini, kata Nabi. Fadaraba sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ard. Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah. Ya. Wa nafakha fihima, lalu beliau meniupnya. Kemudian thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Lalu beliau sapukan ke wajahnya dan kedua kafnya. Kafun itu adalah yang dari pergelang ini sampai ujung tangan. Ini namanya kaf. Ya. Maka orang yang bertayamum hanya wajahnya dan kafnya, tidak sampai kepada siku. Nah, cukup sekali pukulan. Adapun untuk meniupkan, ini terjadi perbedaan pandang ulama, apakah disunatkan meniupkan atau tidak. Perbedaan ini berdasarkan pandangan apakah Nabi meniup pada saat itu dalam rangka ta'abbud atau dalam rangka dia tidak membutuhkan. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak disunatkan untuk ditiup. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi hanya mau mengajarkan bagaimana cara bertayamum dan bukan ingin bertayamum. Maka Nabi menghilangkan debu dari tangannya. Ada lagi ulama mengatakan disunatkan untuk meniup. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan Ammar bagaimana cara bertayamum dan apa yang dilakukannya itulah yang disyariatkan. Maka bagi kita, siapa yang meniupnya boleh, siapa yang tidak meniupnya boleh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini keluarkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Ammar? Ini disebabkan dia tidak tahu. Maka bagi kita sangat penting sekali kita untuk berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairil haqq. Yang kedua, diharamkan adalah melanggar hak manusia, berbuat dosa dan melanggar hak manusia.
Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Yang ketiga adalah mempersekutukan Allah yang mana Allah tidak pernah menurunkan argumen, dalil. Yang keempat, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Yang keempat itu adalah Allah mengharamkan mengada-ada atau berbicara terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maka termasuk dalam hal ini Bapak Ibu, berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Ibnu Qayyim dia mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan satu sama lainnya berbeda tingkat keharamannya. Yang pertama yang diharamkan itu adalah perbuatan keji, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Yang kedua, perbuatan dosa dan perbuatan melanggar hak manusia tanpa ada alasan yang benar. Ini lebih besar dosanya daripada yang pertama. Yang ketiga adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya lebih besar daripada yang dua sebelumnya. Dan yang terakhir adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini dosa yang lebih besar, melebihi dari dosa syirik. Kenapa? Karena syirik itu terjadi disebabkan berbicara atas nama Allah, atas nama agama tanpa ilmu. Ya, menganggap bahwa sesuatu itu mendatangkan manfaat, kemudian melakukan ibadah kepadanya, sembelihan dan sesajian dan yang lainnya. Itu berbicara di atas agama, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka ini dosa yang paling besar. Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seorang tukang bengkel yang kerjanya setiap hari adalah untuk bongkar pasang mobil atau motor, lalu dia berbicara dalam masalah medis, berbicara dalam masalah resep obat, apa yang dikatakan oleh orang? Kerajuan awak di kerajuan selah, jangan kerajuan orang lain di kerajuan lain. Dia ingin membuat resep untuk kesembuhan, bukan kesembuhan yang datang, tapi penyakit yang lebih besar. Ya, kalaupun dia membuat obat, paling-paling maksimal itu adalah mati. Ya, kalau enggak penyakitnya bertambah, kalau enggak dia mati. Maka orang tidak mau mendengar ketika seseorang berbicara tidak pada bidangnya. Tapi dalam masalah agama, seakan-akan masalah agama ini milik semua, boleh berbicara. Orang yang mengembala pun dia berbicara, mengomentari tentang masalah agama. Ya, terkadang kita bertanya kepada seorang yang tidak berilmu. Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan, apa perumpamaan orang yang gigih mencari ilmu agama? Dia katakan, perumpamaan orang yang gigih bertanya tentang ilmu agama adalah seperti orang yang bertanya tentang kesehatannya. Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit, di samping rumah kita ada anak mahasiswa yang baru tamat kedokteran, yang baru buka praktek. Karena dia baru membuka praktek, dia bilang siapapun dalam sebulan ini gratis, obat gratis. Sementara di tempat yang jauh ada dokter yang sudah senior, sudah berumur, antriannya panjang, kita harus mendaftar seminggu sebelumnya. Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu inginkan? Dokter yang baru tamat atau dokter yang sudah senior yang harus mendaftar seminggu sebelum kita datang untuk kesehatan kita? Pasti kita bergegas untuk mendatangi dokter yang sudah berpengalaman. Kalau itu tentang kesehatan kita, tentang agama kita mesti lebih tinggi lagi dari itu. Kenapa? Karena dalam masalah agama itu
hanya dua tempat kita Bapak Ibu. Kalau enggak surga, kalau enggak neraka. Salah resepnya dunia, jangan-jangan kita keinginan kita masuk ke dalam surga, taunya kecemplung dalam masuk neraka. Ini salah resep. Mau pengen dapat kebahagiaan, taunya mendapatkan kesengsaraan. Bapak Ibu bilanglah Allah Subhanahu wa taala, berilmu adalah penting karena ilmu itu bagaikan senter atau cahaya yang menerangi kehidupan kita. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, ketika kita malam hari dalam malam yang gelap gulita, kita tidak bawa penerang, bisakah kita berjalan dengan baik? Kita tidak akan bisa. Boleh jadi di hadapan kita ada lubang, boleh jadi ada lumpur, boleh jadi ada sungai atau yang lainnya. Ketika kita punya senter penerang, kita tahu kemana kita langkahkan kaki kita. Ke jalan yang baik, maka kita langkahkan. Kita lihat ada lubang, kita tidak masukkan kaki kita ke sana. Begitu juga dengan ilmu. Kehidupan kita ini adalah gelap Bapak Ibu. Gelap karena ketidaktahuan kita. Kita banyak yang tidak kita ketahui tentang halal dan haram. Sementara halal dan haram itu sudah jelas. Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Dengan ilmu, ketika kita dalam kegelapan, kita akan bisa menerangi, oh ini adalah halal, kita ambil. Oh ini adalah haram, kita tinggalkan. Baru kita bisa tahu kalau seandainya dengan ilmu. Maka ilmu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wajib kita tuntut. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu mana yang wajib? Ilmu yang wajib yang setiap individu muslim harus, di mana dengan ilmu itu dia tahu benar atau salah ibadah yang dilaksanakannya. Dengan ilmu itu dia tahu benar atau salah muamalah yang dikerjakannya. Ya, saya ulangi, ilmu yang wajib kita tuntut, yang tidak bisa dan itu tidak bisa merupakan keringanan sedikit pun, malah itu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Apa itu? Ilmu. Dengan ilmu itu dia tahu benar atau salah ibadah yang dilakukannya. Dengan ilmu itu muamalah yang dikerjakannya tahu dia, oh ini yang salah, ini yang benar, ini yang halal, ini yang haram. Kalau bapak, ibu kita sekarang ini, pertama akidah, itu mesti kita ketahui semua. Bagaimana kita beriman kepada Allah, tentang rukun iman, rukun Islam, wajib kita ketahui. Ya, kita harus tahu bagaimana bentuk-bentuk syirik yang harus kita jauhi. Karena itu adalah pokok dasar dan pondasi dari amalan kita. Berapapun banyaknya amalan kita Bapak Ibu, sementara pondasi kita tidak bagus, tidak sahih, maka amalan kita itu hancur. Kenapa? Karena amalan kita bisa hancur dengan perbuatan syirik yang pernah kita lakukan. Dan kita tidak bertobat sebelum kita meninggal dunia. Yang kedua, permasalahan ibadah yang selalu kita lakukan. Apa bentuk ibadah? Di antaranya adalah sholat. Wajib masing-masing kita mempelajari bagaimana sholatnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Yang terkait dengan sholat, yakni taharah yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Masih berhubungan dengan ibadah harian, ya, atau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa. Bagaimana kita tahu puasa yang kita kerjakan ini adalah salah atau benar?
zakat, kapan kita wajib, kapan yang tidak. Ketika kita mau pergi umrah dan haji, kita harus berilmu sebelum amal yang kita lakukan. Ini dalam masalah ibadah. Dalam masalah muamalah, boleh jadi bapak ibu memiliki seorang pedagang, ya, toko emas. Dia harus berilmu tentang bagaimana dia menjual emas ini tidak termasuk unsur riba. Dan dia sangat rentan sekali dengan kasus riba. Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini dalam jual beli emas, transaksinya setiap hari itu tidak lepas dari riba. Terkadang dia mengambil emas pagi, bayarnya sore. Enggak, jual beli emas itu harus yadan biyadin, harus cash. Ya, terkadang juga dia membeli emas dengan harga sekarang, besok diambilnya, atau diambil sekarang dengan harga 2 hari lagi, ya, maka itu adalah semuanya adalah riba. Maka bagi siapa yang ingin beraktivitas dalam bermuamalahnya, maka hendaklah dia tahu mana muamalah yang benar. Kalau kita sebagai pegawai, kita harus tahu juga apa kewajiban kita sebagai pegawai, amanah yang kita emban. Sudahkah kita menunaikan amanah tersebut? Karena amanah itu adalah merupakan tanggung jawab kita nanti di akhirat. Nanti ketika kita menyeberangi sirat, ya, jembatan, nanti di samping kiri dan kanan kita rahim dan amanah akan mengikuti kita. Jika seandainya kita tidak memberikan hak-hak amanah, dialah yang akan mencemplungkan kita ke dalam api neraka. Seorang suami atau seorang istri di dalam rumah tangga, dia harus juga berilmu apa yang harus dilaksanakannya, apa kewajibannya terhadap suaminya, dan kemudian suami sebagai kepala keluarga, apa kewajibannya terhadap keluarganya, anak dan istrinya. Dia harus berilmu dalam masalah itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Adapun mungkin di antara kita ada yang mengatakan, untuk apa kita banyak-banyak menuntut ilmu yang sudah ada aja tidak bisa kita amalkan, nanti banyak tuntutan yang harus kita kerjakan, lebih baik kita tidak berilmu lagi daripada kita berilmu. Ini adalah keliru. Kenapa? Karena orang yang jalan yang pintas untuk masuk api neraka adalah dengan tidak berilmu. Silakan Bapak baca, Ibu baca surat Al-Muluk. Di dalamnya orang-orang yang sudah dimasukkan dalam api neraka, dia mengatakan, waqalu, mereka berkata, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalau seandainya kami dahulu mendengar dan memahami apa yang disampaikan itu, niscaya kami tidak termasuk dari penduduk api neraka. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum penyesalan datang, sebelum penyesalan itu datang, maka hendaklah kita berilmu mulai dari sekarang. Media-media ilmu itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Saya melihat tidak ada hujah, tidak ada argumen kita untuk tidak mengetahui ilmu agama kita. Media-media yang ada seperti buku sudah banyak. Dan buku-buku yang ada sekarang, Masya Allah, buku-buku yang sangat bagus. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Ya, tolonglah Bapak Ibu pilih buku yang ilmiah. Apa yang maksud ilmiah? Ilmiah itu ada referensinya. Kalau seandainya dia berbicara dalam masalah hadis, coba kita lihat ada enggak keterangan tentang hadisnya, siapakah yang meriwayatkannya. Jangan hanya misalkan Nabi SAW bersabda, disebutkan hadisnya, lalu dalam kurung al-hadis, begitu saja. Ini tidak ilmiah. Siapa perawinya? Kalau bisa, bagaimana derajat hadis itu? Sehingga ketika kita menjalankannya, kita menjadikan tenang, menjadi tenang.
bahwa argumen yang kita pakai itu betul-betul valid. Boleh jadi di bawahnya, di catatan kakinya ada keterangan, maka itu buku-buku yang lebih ilmiah di dalam kita ingin mencari ilmu. Kemudian Bapak Ibu, media yang lain, alhamdulillah, radio ada, televisi ada. Nah, silakan Bapak Ibu mengambil ilmu dari situ. Apalagi yang disampaikan oleh Bapak tadi, TV Roja ada, Insan TV, Wesal TV, silakan ilmunya ambil. Ya, kalau seandainya kita temukan yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Tapi kalau seandainya yang disampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada alasan kita untuk tidak mengambilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kalau tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, dia memiliki keputusan lain dalam urusannya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita untuk bisa menambah ilmu kita. Khususnya kita di Padang, alhamdulillah Bapak Ibu, kita ada radio Rai 95,1 FM, juga kawan-kawan juga mulai beranjak kepada televisi dakwah, kita namakan dengan Surau TV, walaupun masih dalam bentuk streaming internet, akan tetapi penampilannya tidak kalah dengan penampilan dari satelit, cuma medianya saja di dalam media penyampaian yang baru via internet. Silakan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa juga mengambil faedah. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada kesempatan kita bertanya di dalam setiap acara, ada kesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.